yang hitung berkatnya. Kasihmu Tuhan, dalam hati gantikan diriku, Shalom. Terima kasih Tuhan memberikan kasih hikmat untuk memuliakan Tuhan, menenangkan hati kita. Kita semua orang percaya Tuhan. Tapi yang ini, apakah betul saya ini percaya Tuhan? Gimanakah Tuhan itu? Tuhan Allah kita ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Tahu, Maha Hadir. Dan Tuhan selalu peduli dalam kehidupan. Tuhan tahu keadaan saya, keadaan saudara semua di sini, Dia tahu. Makanya Dia rendahkan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa menyebut Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjamu, jadilah menurut. Dia dipanggil Bapa. Kalau kita boleh manggil Bapa, itu satu kemurahan Tuhan. Bapa itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Kita bukan nyebut Bapak, oh Bapak Presiden, Bapak Menteri, bisa aja. Tapi Bapak satu ini adalah Bapak Tuhan. Gimana ayatnya itu? Di Wahyu 22 ayat 16. Yesus itu Kristus memerintah malaikat. Loh, kalau bukan Tuhan nggak bisa merintah malaikat. Yesus itu Tuhan, bukan nabi, bukan utusan, Dia Tuhan, Dia bisa merintah malaikat-malaikat. Ya. Jadi kita jangan main-main, kita mesti bukan Tuhan, tapi mesti ketakutan, mesti khawatir. Itu rasanya belum sempurna percayanya. Di dalam Kejadian 16, di mana waktu Hagar dipersembahkan sama Sarah untuk bersetubuh dengan Abraham supaya dia boleh punya anak. Karena Sarah dia bisa punya anak, dia pikir Tuhan tidak mengasihi Sarah, akhirnya diberikan Hagar. Tapi waktu Hagar berhubung dengan Abraham, dia langsung mempunyai anak. Tapi namanya Sarah imannya belum kuat, akhirnya dia marah, dia menindas Hagar sampai Hagar lari karena tidak kuat. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Tahu, Dia peduli. Langsung malaikat malaikatnya menjamah dia di Kejadian 16. Hagar,
Mau kemana kamu? Aku tidak kuat, ditindas sama kamu. Baliklah. Kamu mengandung, kamu beri anak namanya Ismail. Yang memberi nama Ismail itu Tuhan, yang memberkati Ismail itu Tuhan. Mana mau aku diberkati seperti ini? Gimana kita orang bersahabat seperti Ismail? Kita Allah Abraham, Allah Yakub, apa kita seperti Yakub? Kita kadang-kadang nggak sadar. Kita seperti Ismail. Bahwa dia lupa Tuhan, dia yang memberkati Tuhan, dia lupa perintah Tuhan. Ini pertama Bapak akan hidup tak kudus, apa layak? Kudus itu apa? Artinya dia harus rajin berbuat baik. Itu ditulis dalam Titus 2 ayat 14. Kalau kamu mau hidup kudus itu harus rajin berbuat baik. Bukan cuma sekali aja, bukan cuma tiap minggu. Rajin berbuat baik. Dia bilang mereka tidak apa yang tidak Tuhan, hiduplah damai sejahtera. Hanya di dalam dalam saya damai sejahtera, aku berikan damai saya, aku tinggalkan. Kita bisa juga menikmati damai sejahtera itu. Ibarat anda semua, saya aja yuk makan kepiting, tapi begini yang sakit, bisa makan. Itu bisa damai sejahtera. Kalau kita tidak bisa hidup kudus, tidak bisa mengampuni. Gimana sih hidup damai sejahtera? Allah itu kasih. Kalau kita punya kasih, kita harus mengampuni. Nggak ada pertengkaran, nggak ada pertengkaran di dalam. Kita harus punya kasih dulu, baru bisa mengampuni. Barulah kita bisa hidup damai sejahtera. Makanya di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Kristus. Kalau kita mau sempurna seperti itu, siapa ayat 40 apa? Kasih musuhmu dan berdoa. Kasih musuhmu. Artinya apa? Orang yang menyakiti kita, orang yang menipu kita. Kasih. Berkati dia. Barulah kita mau sempurna. Karena apa? Semua berkat itu dari Tuhan. Jadi jangan mengasal marah kalau uang saya ditipu, dia dihina. Ini hamba Tuhan, saya hamba Tuhan karena saya dibeli. Walaupun dihina, ini milik Tuhan. Jadi kalau menghina kita, itu sama dengan menghina Tuhan. Sama aja sekarang Yerusalem diserang semua. Itu tidak sadar ya. Yerusalem itu Tuhan. Kalau membenci Yerusalem berarti membenci Tuhan. Kalau membenci saya yang beberapa membenci sama aja. Ini semua manusia ciptaan Tuhan. Kita harus hidup. Janganlah saling membenci. Walaupun kamu disakiti, tetap kasih. Karena sadar bahwa semua itu berkat dari Tuhan. Kasih itu dari Tuhan. Karena Yohanes 3 ayat Allah sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena mengasihi. Karena kita punya kasih, kita harus bisa mengampuni. Kalau kamu bilang mau mengasihi tapi tidak bisa mengampuni, itu bukan kasih. Karena kalau kamu bisa mengasihi Tuhan, katanya Yohanes 14 ayat 15 bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukan perintah-perintah. Perintah mengampuni. Matius 6 ayat 45, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Kalau kita punya kasih, otomatis kita bisa mengampuni. Kalau kita itu bisa memberkati, walaupun ditipu orang, dia karena sadar bahwa semua itu dari Tuhan, napas kita dari Tuhan. Itu Roma 3 ayat 36. Hidup ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan semua napas hidup itu. Karena upah dosa itu masuk. Kita tidak melanggar perintah, tidak melakukan perintah utama dengan dosa. Saya takut berbuat dosa. Ini kesaksian terakhir. Waktu anak saya 3 laki-laki, waktu KB juga 14 tahun. Anak-anak 3 udah sekolah di Australia semua. Rumah Surabaya kosong. Mau rencana ngambil anak. Nah, saya bilang kalau ambil anak di Tiongkok aja. Harga anak bayi sama kereta bayi itu mahalan kereta bayi.
kalau ngambil anak perempuan. Tapi saya bilang, saya ada turunan tukang kayu, saya tidak bisa menerima anaknya orang. Saya takut dosa. Saya takut dosa. KB 14 tahun, istri saya umur 43 tahun. Desember itu rencana anak-anak mau holiday. Tapi dalam 3 bulan, istri saya mengandung. Kalau dulu saya Tuhan saya minta mau anak perempuan, saya mau anak laki. Tuhan turuti saya dikasih 3 laki-laki. Kenapa saya gak suka dengan perempuan? Orang yang hidup dididik di jalan Tuhan, istri dianiaya, diinjak-injak, dihina, ditindas. Makanya saya nggak mau turunan lagi perempuan. Tapi Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya tidak minta anak laki, tidak minta anak perempuan, minta yang terbaik. Tapi Tuhan tahu kekurangan saya, keinginan istri saya. Akhirnya diberikan anak perempuan yang cantik. Oh, teman-teman baru, waduh Pak Ari kok bisa dapat anak ya, kok bisa dapat anak, tapi kan takut dosa diberkati Tuhan. Ya, takut Tuhan. Jangan takut memberi, ya, untuk kerja, untuk berbagi asuhan. Itu penting, karena Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang penting itu adalah memberi di panti asuhan. Jadi peduli dengan orang susah. Ya, kalau kita mau punya iman kepada Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Maka Tuhan melihat kita pada jalan yang secara seperti itu. Takut bersama Tuhan. Jangan takut dengan keadaan dunia, takut. Tuhan pasti menjaga kita, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan Mazmur 41 ayat 1 dan 3. Di waktu kamu menolong orang sakit, waktu kamu sakit Tuhan akan datang menyembuhkan kita. Itu firman itu. Nah, jangan main-main sama firman. Kalau kita nggak melakukan firman sama dengan membunuh Tuhan. Yuk bertobat, lakukan firman. Tuhan bilang apa di dalam 2 Korintus 9? Memberilah dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Tapi harus ingat Lukas 12:48, siapa yang diberi banyak dituntut lebih banyak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tuhan berkati.